Oke, Sobat PGRI semua, saya adalah Khairunisa MM. Di sini saya diundang oleh Pak Rohman untuk berbincang santai terkait dengan literasi dan juga anugerah sebagai perempuan penggiat literasi Kabupaten Sidoarjo. Nah, terkait ini, Bu Nisa, penggiat literasi Sidoarjo, itu sebenarnya kegiatannya apa ya, Bu ya? Penggiat literasi Sidoarjo. Ya. Jadi ini sebetulnya mulanya adalah sebuah ide atau gagasan. Ya, tadinya kalau saya itu bergerak sendiri begitu ya, karena dengan inisiasi sendiri, bersama perempuan-perempuan yang lain tadinya gitu ya, kita membentuk sebuah komunitas, Pak Rohman. Di mana komunitas itu pada saat itu namanya adalah Komunitas Aktif Menulis Sidoarjo. Jadi komunitas itu saya dirikan sebetulnya adalah untuk menginisiasi para perempuan gitu ya, agar memberikan ide dan gagasan kreatifnya supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, khususnya juga sesama perempuan dan juga menginspirasi agar kita itu terus bertumbuh. Jadi perempuan itu tidak hanya sebagai konco wingking misalkan, tapi kita juga bisa berdaya melalui tulisan-tulisan kita yang diharapkan mampu menginspirasi dan memberikan insight baru untuk orang lain gitu ya. Jadi namanya adalah Komunitas Aktif Menulis Sidoarjo. Yang aktivitas kita adalah lebih banyak ke arah menulis gitu ya. Karena kita concern untuk membagikan ide-ide gagasan yang bisa menginspirasi para perempuan khususnya. Gitu Pak Rohman. Wah, luar biasa Iya, sekali. Jadi intinya itu menulis. menulis Kalau saat itu menulis ya. pasti ada produknya dong, Bu Nisa. Iya Nah, betul. apa nih produk yang sudah dikeluarkan oleh Iya. komunitasnya Bu Nisa? Ya, jadi untuk komunitas aktif menulis Sidoarjo itu sendiri saya dirikan di tahun 2017 kalau tidak salah ya. Sampai saat ini kita sudah, menghasilkan buku ya, buku khususnya antologi karena memang anggota kita saat itu sudah mencapai sekitar 250-an ya Pak Rohman. Jadi buku-buku yang kita hasilkan itu sudah sebanyak, untuk sejauh ini kira-kira 9 buku lah ya. 9 9 buku. buku antologi untuk yang kumpulan-kumpulan tulisan dari berbagai macam anggota kita. Tapi untuk masing-masing pengurusnya sendiri, terdiri dari 10 orang Srikandi, saya katakan ya, itu juga memiliki karya-karya pribadi gitu. Jadi buku yang ditulis sendiri itu juga sudah banyak. Kalau saya misalkan saat ini sudah sekitar ada 35 bukuan ya Pak Rohman ya yang sudah saya hasilkan dan memang tujuannya adalah untuk menginspirasi sih, lebih banyak tulisan-tulisan itu terkait dengan perempuan, bagaimana Hmm. cara kita bertumbuh sebagai perempuan, bagaimana kita mencintai diri sendiri, kayak gitulah Pak Rohman ya. Jadi lebih fokus ke perempuan ya, Bu ya? Ya lebih banyaknya ke sana Hmm. sih arahnya gitu Nah, sehingga dari beberapa tulisannya Bu Nisa, kira-kira tulisan mana atau buku yang mana yang jadi paling favorit ini nih? Supaya nanti Sobat iya, PGRI bisa membelinya di mana, terus kemudian baca bukunya itu seperti iya. apa ya? Jadi ada beberapa buku sih, kalau buku saya pribadi itu ada buku saya yang pertama itu sampai saat ini sudah laku sekitar 1.500 eksemplar ya Pak Rohman. Wah, luar biasa sekali. Iya, jadi buku itu terkait apa? Sebenarnya buku itu sederhana sekali konsepnya, cuman memang saya menuliskannya dengan sangat detail dan apa ya, tahapan-tahapan begitu. Jadi judulnya adalah Menembus Ruang dan Waktu. Isinya itu apa? Isinya adalah perjalanan dari mulai saya yang bergerak sebagai kolumnis, penulis di media massa, sampai akhirnya saya terjun ke dalam penerbitan buku menjadi editor dan lain sebagainya. Itu saya menggambarkannya secara detail ya. Sehingga, teman-teman yang membaca itu bisa tahu, orang kalau mau jadi penulis, orang kalau arahnya mau ke penerbit, itu jalannya harus dari mana dulu sih. Itu nanti akan bisa inspirasinya bisa diambil dari buku itu, gitu. Makanya buku itu sampai sekarang sudah lakunya 1.500-an eksemplar, begitu. Wah, luar biasa Iya, sekali. Berarti ini iya, sangat menginspirasi oleh banyak Sobat PGRI di rumah ya. Tentunya kalau jadi penulis, ya caranya ya tadi hubungi Bu Nisa. Ya, tips dan triknya. Nah, kita mari bongkar setelah ini ya. Nah, Bu Nisa,
Kalau tadi berbicara tentang buku, terus kemudian bagaimana memberdayakan perempuan supaya bisa menulis, giat menulis. Nah, ini kan Bu Nisa baru aja dapat penghargaan. Mhm. Nah, penghargaan itu kan kategorinya tentu dalam pegiat literasi perempuan ya Bu Betul Nisa betul ya. Pak Rohman, iya. Nah, itu seperti apa penilaiannya? Tiba-tiba dapat penghargaan atau bagaimana? Iya. Jadi, saya sendiri pun agak kaget ya waktu itu ketika ada undangan kita sebagai perempuan penggerak literasi judulnya Pak Rohman ya. Iya, Dan ternyata setelah sampai di sana, kita taunya bahwa, perempuan penggerak literasi itu anugerahnya diberikan karena kita sudah mengedukasi masyarakat gitu ya. Kita sudah mengedukasi masyarakat dari media sosial kita, yang diamati oleh, pihak perpustakaan Perpusda. daerah ya. Jadi diamati mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2025. Dan dari keenam orang perempuan itu dianggap, paling aktif begitu ya, mengkampanyekan program literasi dan mengedukasi masyarakat terkait literasi melalui media sosial kita. Jadi bisa melalui Facebook, Instagram, TikTok, ataupun media sosial yang lain gitu. Dan itu karena itulah kita diberikan sebuah anugerah sebagai perempuan penggerak literasi. Yang saat itu ada berapa orang yang diajukan, kemudian yang terpilih adalah sekitar 6 orang, beserta yang lain berasal dari taman baca. Oh, Ya, teman jadi baca masyarakat ya? sama-sama betul, sama-sama bergerak di bidang literasi tetapi di ranah yang berbeda gitu Pak Rohman. Iya, Nah, kalau ngomong-ngomong soal penghargaan kemarin, Bu. Nah, itu kan, dari sekian banyak perempuan ya, yang dipilih 6. mhm Nah, itu mhm apa kategorinya itu sama semua ataupun beda-beda ya, Bu, ya? mhm. Jadi kalau yang dari masyarakat atau taman baca, itu mereka diberikan anugerah karena telah berhasil, berpartisipasi aktif ya, melalui kegiatan apa? Jadi mereka mendirikan sendiri perpustakaan-perpustakaan kecil di masyarakat, di lingkungan sekitarnya lah Pak Rohman ya. Iya. Bisa dari diletakkan di ruang tamunya atau bisa ada tempat khusus yang mereka memang dedikasikan untuk membuat perpustakaan bagi masyarakat di lingkungannya Iya. begitu. Sehingga masyarakat-masyarakat di lingkungannya itu mendapatkan referensi untuk dibaca dengan kondisi gratis begitu ya. Tanpa harus bersusah payah jauh-jauh misalkan kalau kondisinya dari rumah ke perpustakaan daerah itu terlalu jauh, maka mereka bisa memanfaatkan dari taman baca tadi, di lingkungannya masing-masing. Jadi sebagian besarnya taman baca itu aktif sekali menggerakkan perpustakaan di lingkungan masyarakatnya sekitar. Nah, sedangkan kita yang 6 orang itu, kita tadinya diseleksi dari berapa orang ya, kalau tidak salah 16 orang atau berapa orang itu yang akhirnya dipilih 6 orang tadi. 6 orang perempuan itu tadi yang dirasa paling aktif bergerak dari ranah media sosial, begitu. Oh, iya. Nah, sebetulnya ya memang kategorinya itu ya, tetapi di balik itu semua kami juga bergerak melalui banyak komunitas, ya kan. Itulah yang paling banyak sebetulnya kami lakukan, bergerak melalui komunitas, mengajak masyarakat untuk gemar menulis gitu ya. Kemudian mengedukasi masyarakat, jika melalui media sosial itu kita membuat konten-konten yang hubungannya dengan kegiatan literasi gitu Pak Rohman. Oh, jadi Iya. memang ini ya, Bu, ya, literasi ini sudah mendarah daging untuk Bu Iya. Nisa ini ya. Nah, ini Bu Nisa, kalau tadi berbicara tentang literasi, Mmm. menurut Bu Nisa sendiri, di lingkungan Kabupaten Sidoarjo terutama mungkin di sekolah-sekolah ya, kemampuan literasi anak-anak di Sidoarjo itu bagaimana menurut Bu Nisa? Jadi untuk kemampuan literasi anak-anak di Sidoarjo, jangankan kemampuan literasi anak-anak di Sidoarjo, kita harus ngobrolin dulu tentang bagaimana kemampuan guru-gurunya ya, Iya, kemampuan betul. literasi guru-gurunya yang akan ditularkan kepada anak-anak. Sebenarnya konsep gerakan literasi itu sendiri yang belakangan ini mungkin agak agak sedikit melenceng ya ketika mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan karya buku begitu ya. Iya, Padahal sebetulnya, dimensi dari gerakan literasi khususnya untuk anak-anak itu tidak kok ujuk-ujuk menjadi sebuah sebuah buku. buku. Misalkan anak-anak langsung kita ajak membuat buku. Sebelum itu ada sebuah proses dan tahapan panjang yang semestinya dilakukan terlebih dahulu agar tulisan yang dihasilkan anak-anak itu berisi, berbobot gitu. Sehingga
di awal, maka sebelum menulis adalah diperbanyak untuk membacanya. Oleh karena itu, gerakan literasi di sekolah itu memang membutuhkan banyak referensi, utamanya adalah referensi yang fiksi ya Pak Rohman ya. Iya. Yang lebih menunjang untuk meningkatkan imajinasi anak itu adalah referensi yang fiksi. Sehingga ke perpustakaan di sekolah itu diusahakan ya memang referensinya referensi fiksi, bukan yang buku paket yang diletakkan di Iya, di perpustakaan gitu ya Pak perpustakaan. Rahman. Jadi anak-anak itu kalau biasanya yang saya lakukan adalah memberikan target baca kepada anak-anak. Sehingga di kelas kecil misalkan kelas 1, 2, 3 kami memberikan target bahwa dalam satu semester mereka harus menyelesaikan 6 buku Buku fiksi. fiksi. Ya, jadi guru memiliki jurnal gitu, jurnal untuk menggambarkan sejauh mana perkembangan baca anak-anak gitu ya. Jadi itu tahap awal sendiri, tahap awal dan buku itu kita biarkan berserakan di halaman ya, karena ada program di sekolah itu sehari membaca buku. Sehari membaca. Ya, jadi buku itu kita biarkan di halaman teras gitu ya. Anak-anak bisa memilih apapun itu, meskipun mungkin kalau anak-anak kecil di awalnya adalah mereka hanya tertarik pada cover bukunya yang cantik gitu ya, nggak apa-apa gitu. Untuk membiasakan seorang anak gemar atau keranjingan membaca terlebih dahulu ya dari suka buku ya gitu ya. Sama halnya ketika kita senang pada sesuatu, maka kita akan meniliknya dari awal dulu, Iya, cover-nya betul. bagaimana, setelah cover-nya kita akan tertarik kepada isinya dan lain sebagainya. Tahapannya seperti itu dan itu enggak masalah banget, nggak harus dipaksakan anak itu harus langsung suka membaca, ya nggak bisa gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapannya sebelum apalagi sampai level anak diajak untuk membuat buku Buku. antologi gitu ya Pak Iya. Rahman. Iya, Iya gitu benar Pak sekali Rahman. Bu Nisa. Jadi memang, akhir-akhir ini itu memang banyak sekali ya, kayak Mhm, misalkan ada program, ya, nanti misalkan bikin cerpen, ataupun nah, bikin surat, ataupun iya. bikin puisi, nanti dijadikan buku. Nah, Nah pernah sekali nih Bu Nisa, saya cerita sedikit ya Bu Nisa ya, iya. waktu itu, saya tuh nggak ya memang ada sih pembelajaran itu di, kompetensi dasarnya itu memang berbunyi, bagaimana anak itu bisa menerjemahkan gambar yang memang sudah ada. Mhm Nah, mhm. jadi saya membuatnya melalui AI, ternyata mereka berkembang ketika mereka membuat mengimajinasi mereka itu Nah, muncul. iya, Oh, ini sama ini, oh ada ini, ada ininya. Jadi, mereka itu mulai berkreasi dengan imajinasinya. Jadi memang mhm, kalau untuk anak yang kelas rendah, itu rendah. memang kebanyakan berpikirnya secara imajinatif itu tadi. Betul, iya, maka harus dipancing tadi, Iya salah satunya betul. adalah dengan gambar gitu ya. Iya, Iya, betul sekali Pak Rahman. Jadi gerakan literasi itu tidak ujug-ujug, membaca ya, tetapi taraf membacanya itu pun ada siklusnya ya. Ketika seorang anak yang membaca dan seorang anak yang sudah membaca mahir, itu referensi yang mereka baca harus berbeda. Tidak mungkin ketika misalkan anak kelas 1 dengan anak kelas 6 itu referensi yang diberikan ke mereka sama gitu ya. sama ya. Yang panjang katanya itu sudah nggak terdeteksi panjangnya ya, itu untuk anak yang sudah mahir membaca. Tapi kalau anak yang di kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 itu ada banyak kata yang harus diperhatikan Pak Rohman. Misalkan hanya 8 kata saja dalam per barisnya gitu ya. Sehingga yang lebih mereka masukkan ke dalam, imajinasinya adalah melalui gambar gitu ya. Jadi Mmm, 90% referensinya harus berupa gambar. iya, Jadi imajinasi mereka yang bergerak, iya bukan betul. bukan dari kata-kata yang mereka baca Iya, tadi. Kan benar sekali. banyak yang juga belum bisa membaca ya di kelas 1 gitu. Iya, Jadi betul. mereka hanya melihat gambar, tertarik pada gambar, dan imajinasinya akan berkembang dengan melihat gambar itu. Tujuannya gitu Pak Rohman. Iya, jadi Iya, memang, pentingnya literasi itu memang tidak hanya membuahkan sebuah produk, tapi juga mhm, mereka memahami apa, betul. arti bacaan Proses sesungguhnya. gitu ya. Iya, karena memang sekarang juga, banyak sekali ya orang-orang yang, sekarang banyak berita hoax, terus kemudian Mhm, lebih percaya tentang berita mmm, itu, padahal berita itu hoax betul. gitu. Jadi kita memang harus benar-benar bisa memahami arti dari setiap kata itu ya, Bu, ya? Nah, itu tahapan selanjutnya Iya, gitu kan heeh, ya. betul. Maka gerakan literasi itu secara bertahap dilakukannya, tidak serta-merta ujug-ujug, dijadikan kalau misalkan hanya serupa euforia, "Oh, kita bisa menghasilkan banyak sekali buku Iya, antologi, di sekolah kita bisa menghasilkan banyak sekali," begitu ya, tapi nol prosesnya gitu. iya. Jadi ujug-ujug, "Ayo bikin antologi," tapi kosong anak-anak, bahkan
banyak yang tidak memahami apa yang mereka tulis karena tidak dilakukan sedari awal tahapannya, gitu. Iya. Iya. Nah, penting nggak sih, Bu? Nah, kalau Mhm, menurut ini Ibu ya, penting nggak sih literasi bagi anak-anak di Kabupaten Sidoarjo ini? mhm. Kalau menurut Ibu sendiri? Iya, tentu saja sangat penting gitu ya, karena dengan seiring berkembangnya zaman gitu ya, teknologi, apa segala macam, informasi sangat mudah kita dapatkan ya secara media digital, online begitu ya Pak Rohman. Iya, Sehingga banyak informasi yang terkadang itu membutuhkan penalaran lebih jauh agar kita tidak terbiasa mempercayai hoaks yang ada, yang beredar gitu iya kan ya. betul. Ini yang paling paling rusuh terkadang karena informasi-informasi penting itu menjadi bias ketika ada hoaks-hoaks yang beredar di masyarakat. Masyarakat. Oleh karena itu, kecerdasan di dalam memahami isi pemberitaan dan juga apa namanya, kemampuan untuk menganalisis benar atau tidaknya itu perlu dilakukan dari tahapan-tahapan gerakan literasi tadi Pak Rohman, Iya, sejak betul dini sekali. begitu ya? Iya. Sejak dinilah, iya. Nah, sejak dini ya, Iya, ingat Sobat PGRI. Nah, mhm, ini yang terakhir Bu Nisa. iya, Nah, pesan untuk Sobat PGRI di sana, kemudian untuk anak-anak dan untuk peserta didik maupun guru-guru mhm, di luar sana, supaya mereka itu gemar literasi. Jadi mereka kan mhm, sekarang kan lebih aktif membaca WA ya Bu ya, iya, daripada membaca buku atau membaca majalah. Nah, itu pesannya bagaimana Bu? Supaya mereka itu dapat berubah sehingga mereka lebih mencintai buku, kemudian mencintai apa, dapat memahami iya, berbagai macam bacaan yang mereka ingin baca. oke. Jadi yang pertama untuk perempuan ya Pak Rohman ya, Iya, khususnya untuk perempuan dulu karena ini juga jargonnya adalah sebagai perempuan penggerak literasi. literasi gitu ya. Jadi untuk para perempuan jadilah perempuan yang utuh gitu. Karena dengan keutuhan kalian, kalian akan bisa membawa cahaya yang menenteramkan setiap orang di sekeliling kalian, gitu kan ya. Iya, Kemudian untuk anak-anak dan juga para penggerak literasi, Bapak dan Ibu guru, jangan pernah lelah untuk mengajak orang-orang di sekitar kita bertumbuh dan berdaya melalui membaca dan menulis. Gitu iya, Pak luar Rohman. biasa sekali Bu Nisa. Iya, Terima kasih banyak Bu Nisa iya. atas kehadirannya hari ini. Sama-sama Pak Semoga ini Rohman. dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Sobat PGRI